Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PKM GT, gagasan tertulis dari Masker 19. Perkenalkan nama saya Babang Suryo Utomo, NBI 1422000015. Nama saya Muhammad Jelvin Dewantara, NBI 1422000019. Nama saya Muhammad Zidane Pratama, NBI 1422000025. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sejak pertama kali diumumkan oleh WHO pada 11 Maret 2020, pandemi COVID-19 telah menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat di seluruh dunia. Hingga saat ini tercatat telah ada 40,1 juta kasus di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri saat ini telah mencapai kurang lebih 365.000 kasus. Satgas COVID 2020. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini membuat seluruh umat manusia untuk lebih waspada dan senantiasa menjaga kebersihan dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni selalu mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan senantiasa memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Masker merupakan alat yang digunakan untuk menghalau partikel-partikel kecil seperti debu, bakteri, maupun virus agar tidak masuk ke dalam saluran pernapasan atau rongga mulut manusia. Akibat adanya pandemi COVID-19 menyebabkan tingginya kebutuhan akan masker medis. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia menganjurkan setiap orang untuk menggunakan masker guna mengantisipasi penularan COVID-19. Menurut Weilu dan Georg L. mengatakan bahwa penggunaan masker wajah di depan umum dapat membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya senantiasa menjaga perilaku hidup sehat dan bersih. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, tingginya mobilitas masyarakat dalam beraktivitas dan berinteraksi menjadi kekhawatiran tersendiri, sehingga diperlukan kebiasaan dalam menggunakan masker agar dapat mencegah penyebaran COVID-19 di tempat-tempat umum. Fenomena ini membuat masker medis menjadi barang yang cukup langka. Walau ada, harganya bisa menjadi sangat mahal. Tidak heran setiap apotek dan toko-toko kesehatan pembelian masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Tingginya permintaan akan masker mengakibatkan adanya kelangkaan masker medis di pasar sehingga dibutuhkan alternatif berupa masker kain yang bisa digunakan sehari-hari oleh masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Masker kain saat ini telah menjadi alternatif yang sangat mudah didapatkan selama masa pandemi karena harganya yang ekonomis dan sustainable atau dapat digunakan berkali-kali dengan pembersihan yang tepat. Walaupun keefektifannya tidak bisa dibandingkan dengan masker medis, tapi masker kain bisa dijadikan sebagai alternatif ketimbang tidak menggunakan masker sama sekali saat harus berkeluaran rumah. Kabar ini tentu menjadi peluang usaha bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan di tengah situasi ekonomi yang cukup sulit akibat pandemi COVID. Selain itu, WHO melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan anjuran penggunaan masker non-medis berbahan dasar kain 3 lapis bagi seluruh masyarakat yang ingin beraktivitas di masyarakat. Telah banyak beredar masker kain. Akan tetapi, tak jarang sebagian masyarakat yang hanya menggunakan masker saat berkendara saja karena masih kurang percaya diri dengan desain masker yang tergolong sederhana, sehingga membuat sebagian untuk menggunakan masker seperlunya saja. Maka dari itu, dibutuhkan desain motif masker yang menarik sehingga memberikan daya tarik tersendiri agar dapat digunakan untuk membantu dalam pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh saya, Muhammad Jelvin Dewantara. Pada 1.2, bab 1.2, pada saat ini informasi yang ada dalam
mengindikasikan bahwa dua cara utama transmisi virus COVID-19 adalah percikan droplet, saluran pernapasan, dan kontak. Percikan saluran pernapasan dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Setiap orang yang berada dalam kontak dalam radius 1 meter dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala gangguan pernapasan, batuk, dan bersin, berisiko terpapar percikan saluran pernapasan yang kemungkinan dapat menyebabkan infeksi. Percikan juga dapat jatuh ke permukaan benda di mana virus tetap aktif. Oleh karena itu, lingkungan sekitar dekat dari orang yang terinfeksi dapat menjadi sumber penularan. Bab 1.3 tujuan pembuatan masker ini dibuat karena masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur, droplet, yang keluar saat berbicara, menghela napas, ataupun batuk dan bersin. Jadi, jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Saya akan melanjutkan dari Muhammad Kelvin Dewantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Pratama, NPI 1422000025. 1.4 Manfaat. Karena penyakit ini tidak hanya mengandalkan dokter dan petugas kesehatan saja, juga tidak hanya meminta pemerintah untuk bertanggung jawab mengatasi penyakit ini dengan berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi penyakit ini. Gerakan masif seluruh komponen bangsa saat ini sangat dibutuhkan dan juga harus ada kesadaran diri untuk bisa terhindar dari virus ini. Maka dari itu, pembuatan masker ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan program pembuatan masker di sini salah satu manfaatnya yaitu meringankan masyarakat ketika kesulitan mendapatkan masker dan meningkatkan masyarakat dalam pemakaian masker ketika keluar rumah atau melakukan aktivitas keluar rumah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.